Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbukum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tas'alu bi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Sang Maha Pencipta alam. Sholawat serta salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya hingga hari akhir yaumul kiamah. Para hadirin dan sahabat musik yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, tahukah kita apa saja aktivitas penting di bulan Ramadan yang harus kita jaga? Nah, berikut ini adalah aktivitas yang bisa kita jadikan acuan untuk dilakukan selama bulan suci Ramadan. Antara lain adalah ada beberapa poin, ini lumayan cukup banyak. Jadi bangun tidur dan segera berwudu. Tujuannya apa? Yaitu agar terlepas dari ikatan atau belenggu setan. Poin yang kedua, lakukan sholat tahajud walaupun hanya 2 rakaat. Lalu menutup dengan sholat witir jika belum melakukan sholat witir ketika sholat tarawih. Kemudian yang ketiga, setelah sholat berdoa sesuai dengan hajat yang diinginkan pada sepertiga malam terakhir. Melakukan persiapan untuk makan sahur lalu menyantapnya. Poin selanjutnya, waktu makan sahur berakhir ketika azan subuh berkumandang atau masuknya fajar subuh. Kemudian sambil menunggu subuh, perbanyaklah beristighfar dan sempatlah untuk membaca Al-Quran, tadarus Quran. Bagi yang berada dalam keadaan junub, pasti saudara-saudara Bapak Ibu tahu ini keadaan junub. Keadaan junub yaitu hubungan suami istri saat malam di bulan Ramadan. Hukumnya halal, kecuali siang ya. Kalau siang harus membayar hukuman atau denda. Maka kalau kondisi seperti ini, segeralah mandi wajib atau mandi junub kita sebut. Namun masih dibolehkan masuk waktu subuh dalam keadaan junub dan tetap berpuasa. Termasuk juga masih boleh masuk waktu subuh belum mandi suci dari haid. Poin selanjutnya, wajib bagi yang berpuasa menahan diri dari makan dan minum serta pembatal puasa lainnya, mulai dari terbit fajar subuh hingga tenggelamnya matahari. Kemudian poin selanjutnya, ketika mendengar azan subuh, lakukanlah 5 amalan ketika mendengar azan. Yaitu pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jamaah mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian poin yang kedua, bersolawatlah pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, atau membaca sholawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca saat tasyahud. Kemudian poin yang ketiga, mintalah pada Allah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wasilah dan keutamaan sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah. Allahumma rabbana hadi da'wati tamah was salatil qaimah ati Muhammad wasilata wal fadilah wa ba'asu maqama mahmudan alladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad. Poin yang selanjutnya, membaca asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi robba wa bil islam dinan. Bagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian manjatkan doa sesuai yang diinginkan. Dalil untuk amalan nomor 1 sampai dengan 3 disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Berkata mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersolawatlah untukku, karena siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat padanya, memberi ampunan padanya sebanyak 10 kali lipat. Kemudian mintalah wasilah pada Allah untukku, karena wasilah itu adalah tempat surga, di surga yang akan dibentukkan bagi hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Siapa meminta untukku wasilah seperti itu, dialah yang berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim. Allah ini alamat Pak. Poin selanjutnya itu melaksanakan sholat sunnah fajar sebanyak 2 rakaat. Melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid bagi laki-laki dan berusaha mendapatkan takbir pertama bersama imam di masjid. Setelah itu melaksanakan sholat sunnah, menyibukkan diri dengan berdoa dan membaca Al-Quran. Kemudian setelahnya sholat subuh, yaitu berdiam di masjid untuk berzikir. Berzikir seperti membaca zikir pagi dan petang. Sejak fajar menjalankan rukun dan tidak melakukan pembatalan puasa. Kemudian saat puasa meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Melakukan sholat duha minimal 2 rakaat. Memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Memperbanyak membaca Al-Quran. Tetap beraktivitas dan bekerja seperti biasa bagi para pekerja. Kemudian menjelang zuhur menyempatkan untuk tidur siang, walaupun sesaat. Tidur seperti ini disebut qailullah. Ketika azan zuhur, melakukan 5 amalan ketika mendengar azan. Melakukan sholat rawatib zuhur dan sholat zuhur berjamaah bagi laki-laki. Kemudian menyiapkan makan berbuka puasa, karena menjelang waktunya berbuka puasa. Suami berusaha membantu pekerjaan istri di rumah, seperti membelikan persiapan makan-makan ringan di pasar-pasar kaget lah, misalnya seperti itu. Kemudian melaksanakan sholat sunnah qobliyah asar atau 2 atau 4 rakaat. Kemudian dilarang melakukan sholat sunnah setelah sholat asar. Mempersiapkan makanan buka puasa untuk orang-orang yang akan berbuka di masjid terdekat, atau apabila bapak ibu menjadi saudara-saudara menjadi panitianya, bermajelis menjelang berbuka. Kemudian sibukkan diri dengan doa ketika menunggu waktunya berbuka puasa, memenuhi adab-adab berbuka dan adab-adab makan saat berbuka. Menunaikan sholat maghrib berjamaah di masjid bagi laki-laki. Kemudian mengerjakan sholat sunnah rawatib ba'diyah maghrib. Selanjutnya itu membaca zikir petang. Makan hidangan berpuasa bersama dengan keluarga dengan bersyukur pada Allah dengan segala nikmatnya. Seperti disebutkan, jika makan malam telah tersajikan, maka dahulukan makan malam tersebut terlebih dahulu sebelum sholat maghrib, dan tak perlu tergesa-gesa dengan menyantap makan malam. Disebutkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tahap selanjutnya itu mempersiapkan sholat isya dan tarawih dengan berwudu, memakai wangian bagi para laki dan berjalan ke masjid. Menjawab muadzin, melaksanakan sholat isya berjamaah di masjid dan melakukan sholat sunnah rawatib ba'diyah isya. Kemudian melaksanakan sholat tarawih berjamaah dengan sempurna di masjid. Tidak pergi hingga imam selesai agar dituliskan pahala sholat semalam suntuk. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa setelah sholat witir, melakukan tadarus Al-Quran bagi yang ingin mendapatkan pahala lebih. Jika tidak akan keperluan mendesak di malam hari, tidur lebih awal agar bisa bangun di sepertiga malam terakhir. Semoga bermanfaat dan menjadikan Ramadan ini penuh dengan keberkahan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholiyah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari, selamat berpuasa.